dari sisi tanggung jawab, ketika seseorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong. Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang berKB. Tahu-tahu sekarang kalau mau dapat bansos harus vasektomi. Ini pemaksaan dan kalimatnya kasar. Kalau miskin jangan punya anak. Soal punya anak gak punya anak ini bukan soal kayak miskin. Kemudian sedikit saya tambahkan, tadi disinggung oleh Dr. Bahar. Masya Allah, Dr. Bahar tadi mengingatkan kita semua, walaupun beliau sebagai seorang dokter, beliau mengingatkan diri beliau dan para dokter yang lainnya dalam urusan medis ini. Para dokter juga tetap harus tunduk kepada para fatwa para ulama. Ibu, Bu, Majelis Ulama Indonesia itu sudah punya fatwa soal keluarga berencana. Sudah lama, sudah puluhan tahun itu sudah ada fatwanya. Kapan boleh, kapan tidak boleh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu sudah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, salah satunya Majelis Ulama Indonesia mengharamkan yang namanya vasektomi dan tubektomi. Nggak boleh. Nah, jadi kalau sudah diharamkan oleh ulama, ya kita sam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Karena ulama tempat bertanya kita. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir, yaitu tanyakan kepada para ulama, para fuqaha, kalau kamu tidak tahu hukumnya. Nah, apa yang sudah difatwakan oleh ulama, selama ini umat udah nerima, nggak ada yang ribut. Semua nerima. Diharamkan vasektomi bukan berarti diharamkan KB, bukan. KB-nya, Bu ya, itu ada fatwa. Kapan KB itu boleh, kapan itu tidak boleh, kapan disarankan, kapan tidak dianjurkan. Kalaupun keluarga berencana itu dibolehkan dalam satu kondisi, maka cara KB yang bagaimana yang dibolehkan, itu dibahas oleh fatwa ulama. Nah, salah satu yang diharamkan adalah vasektomi. Bu, kira-kira jelas gak? Nah, makanya kita sesalkan dan kita prihatin. Begitu ada seorang kepala daerah, gubernur di wilayahnya, saudara, menjadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Jadi disampaikan masyarakat di Jawa Barat, kalau mau terima bansos harus vasektomi. Enggak vasektomi, enggak dapat bansos. Saudara, ini jadi problem. Satu, berarti yang bersangkutan melawan fatwa MUI. Yang kedua, saudara, mayoritas penduduk Jawa Barat itu orang Islam yang ikut fatwa ulama yang mereka diharamkan untuk melakukan vasektomi. Saudara, tahu-tahu sekarang kalau mau dapat bansos harus vasektomi. Ini pemaksaan. Dan kalimatnya kasar, kalau miskin jangan punya anak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang tadi disinggung oleh Dr. Bahar. Soal punya anak gak punya anak ini bukan soal kayak miskin. Bukan. Nah, jadi alasan dia ini karena tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Barat. Mengatasi kemiskinan bukan dengan vasektomi. Mengatasi kemiskinan bukan dengan memandulkan umat, bukan. Bukan. Mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja. Betul, Bu? Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Satu, berantas korupsi. Dua, buka lapangan kerja. Betul. Betul. Tiga, ringankan pajak. Jangan dikit-dikit ini pajak, itu pajak, ibu beranak kena pajak juga. Astagfirullahaladzim, kira-kira jelas gak? Nah, jadi mengatasi kemiskinan itu bukan dengan ngatain orang miskin. Orang miskin gak punya anak. Orang miskin jangan belagu. Mengapain orang miskin punya anak? Ini gak punya etika. Etikanya gak begitu. Banyak orang miskin punya anak, anaknya jadi orang semua. Banyak orang miskin punya anak, anaknya berkah. Bapak ibunya miskin, ternyata anaknya yang jadi kiai, yang jadi dokter, yang jadi insinyur, banyak sebab bilang. Dan banyak orang kaya punya anak, anaknya nggak ada manfaat, anaknya narkobais, anaknya menjadi bajingan, anaknya keluar masuk penjara. Nah, ini soal punya anak dan mendidik anak, bukan urusan kaya miskin, betul, Bu? Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan kepada semua bahwa mensyaratkan dapat bansos dan vasektomi, saudara, itu adalah tindakan rasis, fasis, diskriminatif. Kenapa? Karena mayoritas umat ini beragama Islam yang diharamkan vasektomi. Jadi kalau enggak vasektomi enggak dapat bansos, berarti orang Islam yang miskin di Jawa Barat enggak boleh dapat bansos. Enak betul. Dia bikin syarat seenaknya. Enggak bisa. Saudara, vasektomi haram, titik. Titik, kecuali dalam kondisi yang sangat darurat dengan adanya fatwa ulama. Dr. Bahar tahu betul itu. Perempuan yang punya kanker rahim umpamanya yang udah enggak mungkin hamil lagi,
Kalau hamil membahayakan jiwanya, itu persoalan lain. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan normal nggak boleh. Sudah vasektomi, tubektomi, nggak boleh sembarangan. Yaitu umat Islam mengikuti memenuhi syarat-syarat tadi hanya untuk dapat bansos. Nah, saya himbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Jawa Barat atau dimanapun juga, kalau mendapatkan bansos harus vasektomi, buang bansosnya. Nggak usah kita ambil bansosnya, lempar aja ke muka tuh orang tuh bansos, suruh makan sendiri tuh bansos. Setuju? Takbir. Kenapa jadi gara-gara bansos kita mengorbankan syariat kita, saudara? Nah, tapi saya minta juga kepada para advokat, kepada para ahli hukum, kepada para pengacara, turun tangan. Kalau betul bansos itu disyaratkan vasektomi, seret gubernurnya ke pengadilan. Seret, saudara. Itu nggak bisa, itu rasis, fasis, diskriminatif, melawan ulama dan melakukan yaitu ketidakadilan terhadap umat Islam, saudara. Jadi kalau jadi gubernur nggak ngerti agama, ya jangan sembarangan fatwa. Kalau nggak tahu fatwa, tanya ulama. Kalau belum tahu, oh ternyata nggak boleh, ya tarik, minta maaf, istighfar, maaf, saya nggak tahu kalau vasektomi itu haram. Maaf, saya nggak jadikan itu syarat. Nah, kalau dia tobat, sadar, silakan, kita nggak tuntut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ada aja yang bikin kita puyeng, Bu ya. Bu, lagi ngaji enak-enak, Bu ya. Enak gak Bu ngaji? Enak gak Bu ngaji? Ada aja yang ganggu syariat. Pegal gak Bu? Pegal gak Bu? Nah, makanya kita nggak bakal biarkan, nggak bisa. Siapapun, bukan gubernur Jawa Barat saja, gubernur dimanapun, termasuk presiden sekalipun nggak bisa. Kalau syarat terima bansos harus pakai vasektomi, berarti Anda melanggar fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berarti Anda melakukan ketidakadilan terhadap umat Islam yang mayoritas. Banyak yang menerima bansos gara-gara urusan vasektomi, kemudian mereka tidak boleh menerima bansos. Nggak bisa, itu ketidakadilan dan itu harus dilawan. Mudah-mudahan Bapak Presiden maupun para gubernurnya Allah berikan taufik dan hidayah. Allah berikan kesadaran untuk kembali ke jalan Allah. Kalau kemarin mereka tidak tahu, sekarang sudah tahu, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah dan tarik itu syarat-syarat sesat yang bertentangan dengan aturan syariat. Kira-kira jelas gak Bu? Bu, jelas gak Bu? Nah, baiklah, memang sekarang ini kita lagi prihatin, Bu ya. Dulu zaman Pak Harto, Bu, ada yang ngalamin zaman Pak Harto? Yang seumuran saya ngalamin semua tuh. Bu, nah dulu zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu Pak Harto dan para menteri kalau bicara ke publik tuh rapi, bicaranya santun, bicaranya sopan, bahkan cara duduk di kursi pun Pak Harto nggak pernah angkat kaki, duduknya rapi di depan orang. Jadi kita lihat dulu tuh pejabat betul-betul pejabat, etika dijaga. Dari mulut pejabat nggak boleh keluar kata-kata kasar, kotor. Tapi zaman sekarang aneh. Sekarang kita lihat etika udah mulai hilang. Rakyat berteriak nih, kritik nih, rakyat berteriak nih, cabai mahal. Apa kata pejabat? Sono nanam sendiri. Bu, sakit gak dijawab begitu, Bu? Ayo jawab, sakit gak? Masa jawabnya begitu? Cabai mahal, cariin jalan keluarnya biar murah, betul? Ada lagi ibu-ibu teriak nih, listrik mahal. Apa dia bilang? Ya udah, lu nggak usah bayar, nggak usah pasang listrik di rumah. Bu, listrik mahal gak? Ibu teriak listrik mahal, kata pejabat, ya jangan pasang listrik. Sakit gak? Ayo jawab yang keempat, sakit gak? Sakit gak? Bapak-bapak kita teriak BBM mahal, kan bapak-bapak banyak yang punya motor buat kerja, betul? Ada juga yang punya motor buat cari nafkah, betul? Mereka teriak BBM mahal. Apa dijawab pejabat bu sekarang? Ya lu jangan beli motor, lu jangan punya mobil, jangan beli BBM. Sakit gak? Sakit gak? Jadi kok kritik dijawabnya begitu? Oh, ada kantor berita dilemparin pala babi. Nah, ada kejadian kemarin Bu ya. Nah, kemudian para jurnalis protes, tolong perhatikan, ini ada yang teror pala babi. Pejabat jawabnya apa? Masak aja tuh pala babi. Ini kacau ini negeri. Untung udah dipecat tuh yang barusan. Kacau gak Bu? Kacau gak? Mahasiswa teriak, Bu, Indonesia gelap. Ya ada pejabat jawab, kau yang gelap. Ini gimana ceritanya? Kalau mahasiswa bilang Indonesia gelap, mestinya pejabat undang mahasiswa tanya, yang gelap apa? Oh, kenapa gelap? Oh, gelap karena penegakan hukumnya nggak jalan. Oh, gelap karena pengangguran meningkat. Oh, gelap karena banyak koruptor belum dihukum. Oh, itu yang gelap. Ya sudah, kalau begitu yuk kita atasi. Biar setelah gelap ini terbitlah terang. Begitu dong pejabat, betul? Betul? Ini enggak pejabat kayak di warung kopi. Bu, kalau di warung kopi nih ngobrol, temennya bilang, muka lu gelap, kan begitu? Dijawab, muka lu yang gelap. Pantes. Kalau di warung kopi pantas gak? Nah kalau pejabat ngomong begitu pantas gak?
nggak pantas. Ini mahasiswa teriak Indonesia gelap, dia jawab, kau yang gelap. Galak banget saudara. Nggak sampai di situ, raja protes. Saudara, apa dia bilang? Jangan protes-protes. Kalau mau protes, sono keluar Indonesia. Bu, ibu protes gak? Gula naik, kopi naik, susu naik, listrik naik. Protes gak? Terus dijawab, keluar sono dari Indonesia. Ayo saya tanya, sakit gak? Sakit gak? Iya kok dijawabnya begitu. Ada lagi yang lebih parah lagi nih terakhir deh. Begitu diprotes, masyarakat protes, dosen protes, dokter protes, semua protes. Apa dia bilang? Jangan protes-protes. Apa jasamu kepada negara? Protes-protes. Kurang ajar, kita ditanya apa jasanya. Bu, saya mau tanya, kita beli baju kena pajak gak? Beli baju kena pajak gak? Beli sejadah kena pajak gak? Makan di restoran kena pajak gak? Beli minyak kena pajak gak? Beli makanan di market-market kena pajak gak? Saya mau tanya sekarang, tuh yang bayar pajak siapa? Siapa yang bayar pajak? Kita. Siapa yang make? Nah, berarti negara yang make pejabat, betul? Berarti kita berjasa gak? Berjasa gak? Kok enak ngomong jangan protes, apa jasamu pada negara? Iya, kita bayar pajak, betul? Betul? Bu, jangan-jangan ibu pada nggak bayar pajak kalian. Listrik bayar gak? Ada pajak gak? Air bayar gak? Ada pajak gak? Ibu beli jilbab kena pajak, ibu beli baju kena pajak. Saudara, bahkan saudara, pemerintah mengakui 82,4% pendapatan negara didapat dari pajak. Nah sekarang kita tanya, kalau 82,4% didapat dari pajak, itu emas kita kemana? Nikel kemana? Batu bara kemana? Itu kemana duitnya? Kok 82% dari pajak? Kacau. Bu, kacau tidak? Makanya Ibn Khaldun pernah menyatakan dalam ilmu sosial politiknya, kalau negara sudah bergantung kepada pajak, itu tanda-tanda negara tersebut sedang bangkrut. Artinya negara itu sedang tidak baik-baik saja. Artinya lainnya Indonesia gelap. Kira-kira jelas gak? Dan ada satu mantan pimpinan KPK, seorang tokoh, dia mengatakan, andai kata satu aja tambang Indonesia tidak dikorupsi, katakan batu bara atau nikel atau emas, itu sudah cukup. Rakyat Indonesia tidak perlu bayar pajak lagi. Bayangkan. Bahkan dikatakan, andai kata semuanya tidak dikorupsi, emasnya nggak dikorupsi, nikel nggak dikorupsi, batu bara nggak dikorupsi, Indonesia ini rakyatnya bukan hanya nggak perlu bayar pajak, setiap orang dapat gaji buta tiap bulan 20 juta. Berarti saya tanya, Indonesia kaya gak? Kaya gak? Tapi kemana tuh semua? Kemana? Udah segitu aja bu ya. Anda gula naik bu, gula naik, kolesterol naik, jantung naik, udah segitu aja dah. Astagfirullahaladzim. Udah pokoknya intinya saya mau tanya nih masyarakatnya semua nih, rakyat Indonesia bayar pajak, berarti berjasa gak pada negara? Berjasa tidak kepada negara? Berarti boleh mengeluarkan pendapat tidak? Boleh protes tidak? Boleh kritik tidak? Jadi kalau ada pejabat yang jawab sono keluar aja dari Indonesia, kalian gak punya jasa kepada negara, ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya curiga jangan-jangan yang ngomong begitu tuh tadi tuh, yang ngusir kita, yang bilang kita gak berjasa, jangan-jangan PT-nya gak ada yang bayar pajak tuh. Makanya yang begitu mestinya diaudit, betul? Periksa pajaknya, betul? Udah ibu-ibu betul aja dah. Bukan di pengajian sini kan ibu-ibu mesti dibikin pinter juga, betul? Ibu sekarang beli gula segini, besok naik, kan ibu mikir kok naik dulu sih? Bu, listrik kita beli dari pemerintah, betul? Bayarnya lunas gak? Kalau telat dicabut gak? Telat mati gak? Betul? Terus ada saingannya gak tuh PLN? Nggak ada, jualan sendiri, yang beli rakyat, betul? Tapi laporannya rugi melulu. Ini ada urusan apa ini negeri? Rugi melulu tiap tahun. Mending ruginya seperak dua perak, ruginya triliunan. Tahun ini rugi 17 triliun, besok rugi 20 triliun. Kan gua bayar. Bu, ibu dagang pisang goreng, dagang tempe, nih hari untung, besok rugi, wajar gak? Wajar gak? PLN rugi, masuk akal? Masuk akal? Saingan gak punya, betul? Bayar mesti cash, betul? Telat dicabut, betul? Udah gitu mahal, betul? Ada pajaknya lagi, betul? Kok bisa rugi? Bu,
Begitu juga Pertamina, BBM, nggak ada saingannya, rugi melulu. Rugi melulu, Bu. Bu, percaya gak rugi melulu? Bukan rugi, korupsi. Betul? Betul? Ya udah segitu aja dah, ditangkap lagi.